Sebelumnya viral di media sosial unggahan akun korban yang mengaku dilecehkan dokter IGD saat menjalani rawat inap di Rumah Sakit Persada Kota Malang pada September 2022. Pihak rumah sakit telah menonaktifkan dokter tersebut. Dalam investigasi internal, terduga pelaku Dr. AY mengaku tidak melakukan pelecehan seksual pada korban, tapi melakukan prosedur pemeriksaan wajar. Namun, rumah sakit membenarkan Dr. AY melanggar SOP karena melakukan pemeriksaan tidak didampingi perawat. Saudara, membahas soal pelecehan seksual yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, kita sudah terhubung dengan Komisioner Komnas Perempuan Dahlia Madani. Assalamualaikum, selamat malam Bu Dahlia. Waalaikumsalam, selamat malam. Baik, ini kasus yang di Malang terjadi di 2022 tapi diproses secara pidana baru di 2025. Bagaimana Komnas Perempuan melihat nanti soal pembuktiannya, kemudian juga mengumpulkan saksi, seperti apa sih yang disorot oleh Komnas Perempuan? Baik, terima kasih Mas. Saya Komnas Perempuan turut prihatin pada kasus-kasus yang terjadi dan ini jadi alarm serius ya untuk lembaga-lembaga terkait untuk betul-betul membenahi langkah-langkah elemen-elemen penting untuk melakukan pencegahan terhadap kekerasan seksual di fasilitas-fasilitas yang mereka lakukan. Nah, kalau misalnya kita perlu juga ketahui ya Mas, kalau misalnya kok kejadiannya tahun lalu atau beberapa tahun lalu, kenapa korban baru bisa melapor, itu banyak hal yang menjadi faktor bagaimana korban itu bisa jadi dia harus mengalahkan rasa trauma, takut, atau ada ketidakberdayaan. Nah, ketika ada hal-hal yang bisa menguatkan korban, bisa jadi korban bisa melapor, baru bisa melapor beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu penting memang penguatan pada korban sehingga layanan untuk pemberian layanan terhadap perlindungan korban itu menjadi fokus utama, bukan saja pada konteks di rumah sakitnya tapi juga di semua elemen lembaga-lembaga terkait untuk perlindungan perempuan korban. Misalnya begini, jadi tidak bisa korban sendiri yang harus membuktikan, karena ketika melapor dia juga harus mendapatkan penguatan Oke. seperti konseling dari jadi kepolisian tidak bisa bekerja sendiri, tapi dia juga harus misalnya menanyakan pada pendamping apakah korban didampingi, sehingga langkah-langkah yang harus dilakukan misalnya fokus utama pada perlindungan korban adalah pemberian konseling atau penguatan pada langkah-langkah bagaimana korban itu mendapatkan hak-haknya. Oke, Dan baik. pembuktiannya bagaimana? Pembuktiannya kepolisian wajib untuk menindaklanjuti laporan yang disampaikan atau dilaporkan oleh korban. Baik. Gitu. Bu Dahlia, kalau temuan Mm-mm. Komnas HAM hingga saat ini di tahun 2000, Komnas Perempuan, Mas. maaf, Komnas Perempuan, Ya. seperti apa sih temuan kejahatan serupa ini? Baik, Komnas Perempuan menyesalkan sekali ya, karena sepanjang 5 tahun ini di dalam catatan tahunan Komnas Perempuan di tahun 2020-2024 itu Komnas Perempuan mencatatkan ada sekitar 15 kasus kekerasan seksual terjadi di fasilitas kesehatan dengan pola misalnya lebih banyak dari 15 kasus itu, hampir sekitar 80% atau 9 kasus itu dilakukan oleh dokter dengan pasien. Hal kasus lainnya adalah terapis dengan pasien, perawat dengan pasien, dan kasus lainnya sesama rekan kerja Oh, dengan bentuk-bentuk kekerasan seperti pelecehan seksual, ancaman perkosaan, perkosaan, sterilisasi, dan ini seharusnya menjadi ruang penting ya. Pola-pola seperti ini menjadi alarm penting untuk fasilitas kesehatan membangun zona
bebas kekerasan seksual di seluruh unit fasilitas kesehatan. Tentunya ini menjadi PR bagi Kementerian Kesehatan. Dan juga penting juga bahwa Kementerian Kesehatan harus tidak bisa bekerja sendiri, tetapi Oke. juga harus membangun koordinasi dengan terkait misalnya untuk proses pencegahan, proses perlindungan dan pemenuhan korban maupun proses perlindungan Bu Dahlia, hukumnya. Bu Dahlia, Ya. kalau Komnas Perempuan melihat jika dengan temuan tadi kasus yang begitu banyak soal pelecehan seksual di fasilitas kesehatan, apakah ini menjadi indikasi kalau penyelesaian kasus ini tidak tuntas sehingga muncul kasus baru yang lainnya juga? Ya, sebenarnya di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual kita ada mandat ya untuk melakukan penanganan secara komprehensif. Yang pertama, dia untuk memberikan pencegahan. Jadi ada 6 elemen kunci seharusnya yang menjadi yang penting untuk dipelajari oleh lembaga-lembaga seperti kementerian atau lembaga untuk membangun zona kekerasan termasuk perlindungan terhadap korban. Misalnya untuk pencegahan di Vaskes sendiri ya. Misalnya ketika ada SOP, jadi di dalam dia juga membangun zona bebas kekerasan seksual itu mulai dari pencegahan. Jadi misalnya poster-poster atau informasi-informasi biasanya kan ada di ruang tunggu tuh ya, ada layanan TV. Nah, itu bisa jadi sosialisasi baik kepada di Saat ini masih pasien minim, atau hal itu masih keluarga. minim, Bu Dahlia. Iya, saya lihat memang belum maksimal ya, belum ada. Jadi poster-poster bagaimana memberikan edukasi pada pasien, pada tenaga kesehatan maupun di rumah sakit ya, poster-poster misalnya atau hotline-hotline ketika misalnya pasien melakukan atau di infrastrukturnya, misalnya ada lorong-lorong yang bebas dari zona CCTV itu juga harus menjadi perhatian serius atau lorong-lorong yang gelap yang bisa menjadi potensi untuk terjadinya Kalau kekerasan kalau tadi seksual. Itu edukasi yang perlu mm-mm. pendampingan perawat itu bagaimana? Ketika dokter menangani pasien perlu ada pendampingan perawat. Apakah edukasi seperti itu, wawasan seperti itu bisa sudah maksimal tersampaikan pada pasien atau banyak yang justru belum tahu soal SOP seperti ini? Ini seharusnya menjadi PR ya bagi Kementerian Kesehatan untuk terus mensosialisasi, melaksanakan mandatnya dalam langkah-langkah pencegahan yang harus sebenarnya dimiliki oleh fasilitas kesehatan. Jadi edukasi bukan hanya pada tenaga kesehatan, pegawai di fasilitas kesehatan, tapi juga pada pasien. Dan termasuk itu tadi ruang-ruang pencegahannya bangun poster-poster atau media komunikasi seperti TV di ruang tunggu itu kan ada TV ya. Selain penjelasan tentang berbagai info kesehatan itu juga penting untuk memberikan edukasi kepada pasien atau orang yang mengakses layanan fasilitas kesehatan tentang pentingnya satu perlindungan rasa aman di vaskes tersebut. Yang kedua, soal bagaimana ketika mereka mendapatkan tindakan kekerasan seksual, apa yang bisa dilakukan di dalam rumah sakit itu, misalnya hotline, ada hotline sendiri yang harus dibangun dan sampai saat ini kan kami cek belum belum ada ya yang seperti itu, sehingga eh, ini saat penting ya untuk Kementerian Kesehatan di layanan Vaskes untuk memulihkan kembali sehingga ruang-ruang itu dipersempit dan upaya-upaya dilakukan secara optimal dan maksimal. Oke. Kalau penegakan hukumnya bagaimana? Apakah sejauh ini sudah tegas untuk kasus pelecehan seksual di fasilitas kesehatan? Karena ini kita harus melindungi pasien yang mayoritas perempuan yang menjadi korbannya nih. Untuk penegakan hukum, Komnas Perempuan mencatatkan ya bahwa untuk kasus kekerasan seksual juga selain penegakan hukum juga ada beberapa yang harus penting. Jadi dalam konteks penegakan hukum maka kementerian atau lembaga yang terkait dengan fasilitas kesehatan itu juga harus mampu melawan impunitas. Melawan impunitas itu artinya jangan atas nama baik misalnya lembaga itu atau atas nama baik profesi atau untuk misalnya mengalihkan
tindak pidana seksual, tidak pidana kekerasan seksual pada hal yang lainnya, itu juga satu hal yang bisa memberikan apa ya, yang disebut dengan melawan impunitas, sehingga memang rumah sakit atau fasilitas kesehatan atau nanti yang lebih di tingkat nasional, Kementerian Kesehatan juga harus mampu untuk mendukung melawan impunitas terhadap pelaku. Artinya pelaku harus ditegakkan diproses secara hukum, diproses melalui hukum, sehingga langkah-langkah untuk memberikan perlindungan berupa bukti, alat-alat bukti yang dilakukan harus bekerja sama. Jadi rumah sakit harus terbuka untuk memberikan layanan kerjasama Tapi itu. jika ditemukan ada kasus misalkan tenaga kesehatan yang melecehkan pasien di fasilitas kesehatan, apakah lembaganya, Vaskesnya juga harus ikut bertanggung jawab atau tidak menurut Anda? Jadi untuk kasus kekerasan seksual dia harus diselesaikan lewat tindak pidana merupakan kasus tindak pidana kekerasan seksual. Jadi dia harus diselesaikan secara hukum. Jadi lembaga-lembaga yang terjadi di mana tindak kekerasan seksual itu terjadi misalnya di lingkungan kesehatan atau di lingkungan pendidikan, dia memang harus punya SOP. Jadi untuk melakukan pencegahan, untuk melakukan penanganan pada perlindungan korban, tapi itu tidak berarti menghentikan kasus proses pidananya atau kasus hukumnya. Sehingga langkah-langkah yang harus didukung atau dilakukan oleh lembaga-lembaga yang terkait dengan layanan atau fasilitas publik adalah satu, mendukung proses langkah-langkah pencegahan yang maksimal, yang optimal. Tadi yang saya bilang infrastruktur, SDM-nya, edukasinya. Yang kedua, perlindungan pada korban. Misalnya langkah-langkah untuk memberikan hotline layanan sehingga dan koordinasi ketika misalnya ada pasien melakukan laporan, maka koordinasinya kemana, ke siapa, dan dia dapat didampingi. Itu jadi fokusnya bukan hanya pada proses hukum, tapi semua harus secara komprehensif. Oleh karenanya sehingga ini membuat orang benar-benar menjadi sadar atau menjadi memahami bagaimana proses, bukan hanya proses hukum, tapi juga perlindungan korban, upaya maksimal pada pencegahan, dan juga pada perlindungan atau akses-akses yang dapat memberikan perlindungan pada publik. Baik, terima kasih Komisioner Komnas Perempuan Dahlia Madani telah bergabung di program Kompas Malam dan memberikan pandangannya. Terima kasih Bu Dahlia. Selamat malam. Ya, terima kasih sama-sama.